Putri Oza SPD, Guru Geografi di SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG Daljak tahun 2022, kategori 1 Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kompetensi praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Rengat dengan materi kelas 10 Pengetahuan Dasar Geografi. Selamat menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada Manda sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita cek dulu kehadirannya. Ya. Bimbing, Iva, hadir Bu. Dela, hadir Bu. Nadila, hadir Bu. Jimmy, Hadir Bu. Richardi, Hadir Bu. Ilham, Hadir Bu. Rizky, hadir Bu. M. Rizky, Hadir Bu. Reva, hadir Bu. Siti, hadir Bu. Fajar, Hadir Bu. Rahmi, hadir Bu. Wahyuni, hadir Bu. Nazario, Hadir Bu. Johan, Hadir Bu. Bagas, Hadir Bu. Alvin, Hadir Bu. Rara, Hadir, Bu. Manda, Hadir, Bu. Nasila, Hadir, Bu. Vivi, Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, berarti siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Pembelajaran hari ini kita belajar apa? Geografi. Kita pernah belajar geografi? Udah. SMP sudah ya? Iya. Sebelum kita masuk ke materi geografi, materi sebelumnya, Ibu mau nanya dulu. Udah pernah ke pantai? Sudah. Sudah. Bagas pernah ke pantai? Pernah Bu. Apa yang kamu lihat di pantai? Melihat kapal yang besar Bu. Kapal yang besar. Kalau Rahmi, Pernah, Bu. yang dilihat di sana apa? Nelayan. Nelayan, berarti ada aktivitas nelayan. Iya. Kemudian Alvin, apa lagi di sana? Orang berjualan. Orang berjualan. Ilham, apa yang kamu lihat di sana? Orang asing Bu. Orang asing, berarti bule ya? Iya Bu. Ya, lihat bule di sana. Nah, di situ nampak kalau ada interaksi antara manusia dengan alam. Ada interaksi, ada pantai, ada manusia, ada aktivitas manusia dengan pantai. Nah, itu fenomena antara manusia dengan alam. Fenomena. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam geografi. Fenomena-fenomena alam itu yang nantinya kita belajar dengan geografi. Ruang lingkupnya, kemudian aspeknya itu yang nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke materi geografi, Ibu mau kalian tahu bahwa kompetensi dasar yang harus kita tuju di sini, yang harus kita capai adalah pertama adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini KD-nya. Kemudian untuk KD-nya mampu mendeskripsikan ruang lingkup aspek dan objek studi geografi pada berbagai gejala geosfer. Lanjut. Mampu menganalisis ruang aspek geografi pada gejala geosfer. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat memahami dan menganalisis konsep dasar geografi itu seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Oke? Lanjut kita. Sebelumnya Ibu mau mengajak kalian dulu nih kembali ke Riau ya. Riau dengan identik dengan kebakaran ya. Ya. Kenapa Riau sering terjadi kebakaran? Coba Jimmy. Kenapa Riau? Karena faktor
alam, Bu. Faktor alam. Apa lagi? Kira-kira, coba. Apa lagi? Faktor apa? Ya, Faktor manusia. faktor manusia. Real terjadi kebakaran karena ada beberapa faktor. Ada faktor alam, kemudian faktor manusia. Nah, itu yang akan kita bahas dalam materi kita. Objek materialnya apa, kemudian aspeknya apa. Kebakaran hutan di Riau terjadi karena beberapa faktor. Pertama adalah faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan aspek fisik dan perbuatan manusia adalah aspek sosial. Jadi yang fisik itu yang datang dari alam, kemudian yang sosial itu adalah dari manusia itu sendiri. Nah, kebakaran hutan itu merupakan objek material geografi dan cara pandang menyelesaikannya itu adalah secara objek, secara formal. Nah, kalau material itu adalah objek yang materialnya, apa yang terjadi? Ya, objek material itu. Kemudian kalau yang objek formalnya, bagaimana cara? Ya, bagaimana cara untuk permasalahan itu selesai? Nah, dengan materi ini kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah pada objek tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kita bahas. Geografi itu apa? Siapa yang bisa? Ya, apa itu geografi? Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Betul. Ya, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Apalagi sekarang nih, geografi itu apa? Bu, Ya, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang ada di permukaan bumi. ya, geografi bagus ya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang ada di pengertian geografi itu banyak ya. Itu banyak para ahli membuat pengertian geografi itu apa sih gitu. Tapi ini yang sekarang ini kita bahas itu menurut Eratosthenes geografi itu adalah yang pertama bahasa Yunaninya ya, geo artinya adalah bumi. Geografi ya itu artinya tulisan atau deskripsi. Jadi secara etimologisnya geografi diartikan sebagai gambaran tentang permukaan bumi. Gambaran tentang permukaan bumi. Kemudian menurut hasil seminar lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI ya, IKIP Semarang tahun 1988 mengatakan bahwa geografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan dalam konteks keilmuan. Sini juga kita akan bahas tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi itu ada geografi sosial, kemudian ada geografi regional, geografi fisik, dan geografi teknis. Kalau sosial itu yang berhubungan dengan manusia. Ada ekonominya, kemudian ada transportasi, kesehatan yang berhubungan dengan manusia. Kalau fisik itu yang berhubungan dengan alam, ya, secara geomorfologinya, kemudian klimatologi, hidrologi, geografi. Secara geografi regional itu mempelajari kalau regional berarti wilayah. Secara khususnya baik aspek fisik maupun aspek sosial. Secara keseluruhan. Geoteknis mempelajari penggunaan keahlian teknis dalam geografi, diantaranya kartografi. Ya, kartografi, kemudian SIG, sistem informasi geografi, dan kemitraan jauh. Jadi ruang lingkup geografi itu ada geososial, georegional, fisik, dan teknis. Sekarang kita masuk dalam aspek geografi ya. Aspek geografi itu ada dua, ada aspek fisik, kemudian ada aspek sosial. Kalau aspek fisik itu adalah berhubungan dengan alam secara langsung, sedangkan yang sosial itu adalah hubungan dengan manusia. Kemudian baru kita masuk lagi nih yang objeknya. Objek material ini yang harus kita bahas lebih dalam ya. Objek material. Nampak gambarnya? Di sini terjadi apa yang terjadi? Longsor. Berarti longsor itu yang berhubungan dengan alam langsung ya? Berarti longsor, objek material. Kalau terjadi longsor berarti berhubungan dengan alam langsung. Material, artinya material di sini adalah dia berhubungan dengan alam. Objek material berarti geosfernya, apa
dengan penduduknya juga. Kemudian kalau tanah, berarti pedosfer. Berarti ini objek materialnya adalah pedosfer. Berarti berhubungan dengan tanah. Dia objeknya sudah masuk ke objek formal, berarti objek formal itu tanda tanya yang muncul. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Akan timbul pertanyaan. Apa? Kenapa? Di mana? Bagaimana? Dan bagaimana cara mengatasinya? Akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang nantinya dibahas nanti di saat kita diskusi kelompok. Objek studi geografi, objek material. Pertama, objek material itu fenomena geosfer. Geonya. Geosfer berarti tentang bumi. Di situ pertama yaitu yang menjadi inti materi geografinya atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Kalau hidrosfer, air. Lito, kulit. Biosfer hewan dan tumbuhan. Kalau antroposfer itu ada hubungannya dengan manusia. Objek formal itu cara pandangnya, cara menyelesaikan, cara pandang pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer. Muncullah asdikamba. Apa tuh? Maksudnya di sini? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu yang muncul pertanyaan, itu yang akan dibahas nanti. Pengertiannya geografi, kemudian tentang aspeknya, ruang lingkup ya. Objek juga kita sudah bahas. Sekarang kita coba untuk lebih memahami materi ini, kita coba untuk diskusi kelompok. Ibu sudah membagi menjadi 4 kelompok yang sudah di-share ke grup anggota kelompoknya. Silakan duduk per kelompok, pahami LKPD-nya dulu. Kalian bisa lihat di buku cetak ada. Kemudian bahan ajar yang sudah Ibu kirim linknya, silakan dilihat di situ. Duduk per kelompok, Ibu kasih waktu 30 menit. Ya, seperti biasa kita diskusi kelompok. Silakan duduk per bedakan yang A ini objek materialnya apa, yang B ini objek materialnya apa. Nanti kalian diskusikan, lihat di HP juga boleh, di bahan ajar yang Ibu bagikan itu yang ini juga boleh. Jadi jelas ya nampak. Gambar A dengan B itu perbedaannya apa, objek materialnya apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, nanti yang dipresentasikan yang ini, yang gambarnya kan Bu, terus yang bagian yang ini Bu, ini Bu. Nanti pembedanya nanti yang gambar A ini objek materialnya apa, kemudian yang gambar B objek materialnya apa, baru penerapan ilmu geografinya apa. Ada pertanyaan? Ya Bu. Masih Bu. Semua kelompok kan? Ini macet tadi. Kelompok ini ada masalah?
geografi yang muncul dekat kalian? Apa? Di lingkungan kalian apa? Itu yang didiskusikan. Silakan cari di bukunya ada, di bahan ajar yang sudah dijelaskan tadi sudah ada di sini. Di link yang sudah sampaikan di grup ya. Terima kasih, Bu. Oke, yang bersuara. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, berarti kita sudah bisa mulai diskusinya ya? Iya, Bu. Ya, dulu aja mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang membandingkan perbedaan objek-objek geografi yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Jimmy. Kepada Jimmy dipersilakan. Terima kasih kepada Nabila. Pada gambar A merupakan kemacetan ibu kota sehingga mengakibatkan terjadi polusi udara di atmosfer. Sedangkan pada gambar B adalah banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang membuang sampah ke sungai sembarangan sehingga dapat menyebabkan banjir. Dari gambar A tersebut merupakan objek material atmosfer dan dari gambar B merupakan objek material hidrosfer. Penerapan ilmu geografi untuk mengkaji masalah tersebut adalah dengan ilmu geografi lingkungan fisik. Objek formal untuk mengatasi polusi udara yang menyebabkan macet di kota adalah dengan beralih dari kendaraan pribadi dengan kendaraan umum, bersepeda dan berjalan kaki, melakukan penanaman pohon yang dapat mengurangi polusi udara. Objek formal untuk mengatasi banjir adalah tidak membuang sampah ke sungai atau ke selokan, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, dan rajin membersihkan saluran air. Kemudian bentuk-bentuk aspek geografi itu terdapat terbagi menjadi 2. Yang pertama aspek fisik dan aspek non fisik. Contoh aspek fisik adalah letusan gunung api, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Contoh aspek non fisik adalah konflik antar suku, perdagangan ekspor impor, persawahan teras sering dibal, pemukiman kumuh di Jakarta, dan kebudayaan masyarakat Bali jadi daya tarik wisata. Terima kasih kepada Jimmy. Apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok kami? Ada yang menanggapi? Silakan. Kelompok 4 silakan. Sedikit tambahan dari kelompok kami untuk kelompok 1. Untuk mengatasi banjir bisa dengan cara 1. Tidak membuat rumah di tepi sungai karena masyarakat yang tinggal di tepi sungai kebanyakan membuang sampah di sungai. 2. Membuat sumur resapan. 3. Hindari penebangan hutan secara liar. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Tanggapan yang kalian berikan sangat bermanfaat bagi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 2 silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud program tebang pilih? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Kenapa konflik antar suku termasuk kepada aspek non-fisik? Terima kasih. Nah, sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, kami akan berdiskusi dulu.
Saya akan menjawab pertanyaan Naila dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan program tebang pilih? Program tebang pilih adalah program di mana pohon yang telah ditebang diganti lagi dengan pohon lain, sama kayak reboisasi. Fungsinya ini untuk regenerasi baru. Gimana Naila, sudah bisa dipahami dan dimengerti? Dan sudah mengerti dan paham. Terima kasih atas jawaban. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cut dari kelompok 3. Kenapa konflik antar suku termasuk pada aspek non-fisik? Karena aspek non-fisik itu sendiri adalah aspek geografi yang mempelajari masalah kejadian alam yang diperbuat oleh campur tangan manusia. Seperti konflik antar suku itu sendiri adalah faktor manusia. Gimana kelompok 3? Apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti? Ya, sudah dipahami dan mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sampai di sini hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri hapus dulu untuk kelompok 1. Tadi itu ada pertanyaan dari Naila ya. Ya, Naila ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tebang pilih? Tebang pilih, Ibu sendiri memperjelas. Jawaban dari kelompok 1 itu sudah bagus ya, sama jawabannya. Tebang pilih ini itu istilah yang sering digunakan oleh kehutanan. Tebang pilih ini adalah penebangan yang bertujuan untuk mencegah penebangan liar dan meningkatkan perekonomian rakyat. Ya, tebang pilih ini tidak sembarang menebang pohon, tetapi ada syaratnya. Mungkin bersyarat pohon yang ditebang itu dengan syarat 30 cm diameternya baru boleh ditebang. Nah, itu tebang pilih. Bertujuan untuk supaya orang tidak sembarangan untuk memotong pohon atau menebang pohon. Jawabannya betul. Kemudian untuk pertanyaan dari kelompok 3, kenapa konflik antar suku termasuk pada aspek non fisik? Tadi kita ketahui bahwa aspek itu ada 2 ya, ada aspek fisik dan non fisik. Kalau yang fisik itu berhubungan dengan manusia, dengan alam. Kalau yang non fisik itu berhubungan dengan yang ada campur tangan manusia. Berarti kalau ada konflik itu adalah campur tangan dari manusia. Ya. Jadi bisa dipahami? Bisa. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat. Sudah. Terus lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi ke kelompok 2 untuk tampil. Silakan kelompok 2 untuk tampil. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Naila. Gambar A merupakan gambar pemburuan gajah dan pada gambar B adalah kebakaran hutan. Objek material yang terdapat pada pemburuan gajah adalah biosfer, sama pada gambar B. Objek materialnya adalah biosfer. Pemburuan gajah akan berpengaruh kepada punahnya gajah. Ini semua adalah ulah manusia. Begitu juga dengan kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia sehingga lahan menjadi kritis. Biosfer merupakan lapisan di mana semua makhluk hidup tinggal termasuk manusia. Yang kedua, penerapan ilmu geografi untuk mengkaji masalah ini adalah dengan ilmu geografi fisik dari aspek biotik yaitu manusia dan hewan. Yang ketiga, objek formal untuk mengatasi masalah pemburuan gajah adalah memberikan edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, pembuatan penangkaran. Yang keempat, membuat papan larangan. Yang kelima, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Yang keenam, hindari transaksi binatang langka. Cara mengatasi kebakaran hutan
Satu, hindari membakar sampah di lahan atau hutan. Yang kedua, memberikan jarak tetap pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang kelima, tidak dalam sesenar. Yang keempat, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar paham sebelum meninggalkan tempat itu. Yang keenam, ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Yang ketujuh, penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hasil diskusi kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan ke kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke kelompok 3 lagi. Kelompok 2 tampil, kita minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke kelompok 3 tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Raffi. 1. Pada gambar A merupakan kemacetan ibu kota, sehingga mengakibatkan terjadi polusi udara di atmosfer. Sedangkan pada gambar B adalah banjir, yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang membuang sampah ke sungai, sehingga dapat menyebabkan banjir. Dari gambar A, objek materialnya adalah atmosfer, dan dari gambar B, objek materialnya adalah hidrofosfer. 2. Objek formal untuk mengatasi polusi udara yang disebabkan macet di kota adalah dengan 1. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama dari kemacetan lalu lintas di kota. Dengan beralih ke kendaraan umum, mengurangi polusi udara. B. Bersepeda dan berjalan kaki. Jika ingin bepergian dekat, bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki. Selain tidak menghasilkan polusi, juga baik untuk kesehatan. C. Melakukan penanaman pohon yang dapat mengurangi polusi udara. 4. Objek formal untuk mengatasi banjir adalah A. Tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. B. Melaksanakan program tebang pilih atau reboisasi. Dan C. Rajin membersihkan saluran air. Terima kasih kepada Rahmi. Baik, kami akan tutup untuk presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih ke kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Sedikit tambahan dari Ibu, tadi itu ada pertanyaan ya. Dari kelompok mana tadi bertanya? Ya. Silakan. Ya. Silakan kembali ke tempat. Kita minta ke kelompok 4 yang terakhir untuk tampil. Silakan kelompok 4 untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Objek Geografi yang akan dibacakan oleh Manda. Baiklah, gambar A merupakan gambar perburuan gajah dan gambar B adalah kebakaran hutan. Nah, dalam gambar A dan gambar B ini mempunyai objek material yang bisa disebut dengan biosfer, yaitu lapisan di mana semua makhluk hidup tinggal, termasuk manusia.
Dan punahnya gajah akibat perburuan gajah ini disebabkan oleh ulah manusia. Sedangkan pembakaran hutan disebabkan oleh manusia dan juga alam. Untuk yang kedua, penerapan ilmu geografi untuk mengkaji masalah ini adalah dengan ilmu geografi fisik dari aspek biotik, yaitu manusia dan hewan. Untuk yang ketiga, objek formal untuk mengatasi masalah perburuan gajah adalah yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuat penangkaran. Yang keempat, membuat papan larangan. Yang kelima, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Dan yang keenam, hindari transaksi binatang langka. Untuk cara mengatasi kebakaran hutan itu ada 9. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Yang kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan ataupun lahan. Yang keempat, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Yang kelima, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Nah, yang keenam, ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi keserobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan ataupun lahan. Yang ketujuh, penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan yang terakhir, membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Di dalam geografi itu mempunyai 2 aspek. Yang pertama ada aspek fisik, yaitu letusan gunung api, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Dan aspek non fisik itu ada konflik antar suku, perdagangan ekspor impor, persawahan terasering di Bali, permukiman kumuh di Jakarta, dan kebudayaan masyarakat di Bali menjadi daya tarik wisata. Nah, untuk aspek fisik ini biasanya berkaitan dengan alam, sedangkan aspek non fisik itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah menjadi campur tangan manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Manda. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 izin sedikit menambahkan. Untuk cara mengatasi kebakaran hutan itu terdapat beberapa cara. Yang pertama itu adalah dengan melakukan pengawasan terhadap titik yang rawan terhadap kebakaran. Kemudian yang kedua, melengkapi alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, itu melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat yang berada di dekat hutan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rahmi telah menanggapi. Dan itu sangat bermanfaat. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, apa perbedaan geografi fisik dan geografi sosial? Ya, kami simpan pertanyaannya. Lanjut ke kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Kebakaran hutan sering terjadi di daerah kita, khususnya di Riau. Apa saja usaha pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Kami akan berdiskusi untuk menjawab soal kelompok 2, 1 dan 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan itu yang akan dibacakan oleh Bagas dan Rara. Pada Bagas dan Rara, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari kami, Bu. Ya, langsung aja.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dipertanyakan adalah, menurut kelompok Anda apa perbedaan geografi fisik dan geografi sosial? Jawabannya adalah geografi fisik adalah mempelajari fenomena alam. Contohnya geomorfologi, klimatologi, dan hidrologi. Geografi sosial adalah mempelajari segala aktivitas manusia, di antaranya geografi ekonomi dan geografi penduduk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky, perwakilan dari kelompok 2. Kebakaran hutan sering terjadi di daerah kita, khususnya Riau. Menurut kelompok Anda, apa sudah ada usaha dari pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut? Dan apa usaha yang dilakukan? Jawabannya adalah sudah ada. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama, menangkap pelaku pembakaran liar dan memberikan alternatif pembukaan lahan. Yang kedua, memberikan perhatian lebih untuk mencegah kebakaran lahan dan gambut. Terima kasih. Apakah jawaban dari kami sudah dipaham? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 4. Kami sudah paham dan mengerti. Kelompok 2. Saya sudah paham dan terima kasih atas jawabannya. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok penutup ya. Kelompok 4, terima kasih kita ucapkan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok 4. Tadi Ibu dengar ya, Rizky perjelas ya. Pertanyaannya, kebakaran hutan itu apakah udah ada solusinya dari pemerintah? Iya kan? Ya. Sepertinya kalau kita lihat sudah ada, cuma mungkin ada masyarakat yang masih menebang hutan ya. Sebetulnya itu faktor kesadaran dari manusia itu sendiri. Di situ sudah ada pemerintah melakukan, kita lihat, penangkapan bagi yang menebang hutan sudah ditangkap, tapi masih melakukan kesadaran untuk tidak berbuat masih ada. Kemudian pertanyaan kedua, sebetulnya dengan kelompok yang tadi sudah ada ya, yang fisik dengan sosial itu, kalau fisik itu berhubungan dengan alam. Kemudian kalau sosial itu berhubungan dengan manusia. Sudah terjawab sudah. Nah, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi sudah nampak itu ada pembeda ya, setiap masing-masing kalian LKPD-nya beda. Ada gambar A dibedakan dengan gambar B. Kalau kelompok 1 tadi dia membedakan kelompok 1 membedakan tentang apa tadi? Kemacetan. Ya, kemacetan. Kalau kemacetan itu berhubungan dengan penduduknya, troposfernya, bisa berhubungan dengan atmosfer. Kemudian ada juga dengan gajah, berarti berhubungan dengan biosfernya. Kemudian ada lagi kebakaran hutan yang berhubungan kepada kebakaran hutan juga biosfer. Oke, mungkin itu saja kita akhiri diskusi kita ini. Silakan untuk kelompok 4 kembali ke tempat. Terima kasih untuk 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4 hasilnya bagus, presentasinya bagus ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus dari yang hari ini ya, kekompakannya. Nah, silakan kalian duduk seperti tadi, seperti awal. Silakan duduk kembali seperti awal. Nah, tadi kita sudah pelajari materi tentang objek, kemudian aspek ya, ruang lingkup. Tentu kalian sudah bisa, ada diskusinya tadi, sudah bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Diva. Nah, kesimpulan dari materi yang baru saja kita pelajari tadi adalah tentang geografi. Geografi itu adalah ilmu yang belajar tentang bumi dan apapun yang ada di atas permukaan bumi tersebut, misalnya penduduk, fauna, iklim, udara, dan lain sebagainya. Geografi ini juga memiliki 2 objek. Objek yang pertama itu adalah objek material. Objek material ini adalah gejala-gejala yang terdapat pada permukaan bumi. Sedangkan yang kedua adalah objek formal. Objek formal ini adalah sudut pandang atau berpikir mengenai gejala-gejala yang ada di permukaan bumi tersebut. Nah, ruang lingkup geografi itu juga biasanya
Geografi itu adalah studi tentang gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan ya, dengan ruang lingkup dan interaksi di ruangannya. Di situ juga kita membahas tadi bahwa objek geografi itu ada dua, objek materi dengan material dan objek formal. Kemudian juga ada aspek fisik dan aspek sosial. Oke, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semua, untuk lebih jelasnya nanti silakan baca lagi buku geografinya, kemudian bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di Google Drive juga ada, silakan dibuka kembali. Nah, untuk Ibu pengen tahu sebatas mana pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini, kita coba mengerjakan soal yang ada di Google Form. Linknya sudah ada? Sudah Bu kirim ya. Sekarang buka di HP linknya, silakan kerjakan yang ada di Google Form latihannya. Silakan dikerjakan. Ya, kasih waktu ya, silakan dikerjakan. Sudah siap semua? Sudah. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti Ibu akan periksa. Minggu depan Ibu akan kasih nilai. Nilainya akan kita bahas kembali ya. Nah, untuk hari ini Ibu rasa sampai di sini. Silakan untuk membaca materi untuk minggu depan. Pertemuan berikutnya materi kita tentang aspek-aspek geografi. Ya, silakan dibahas di rumah. Pelajari yang ada di bahan ajar, kemudian buku boleh kalian lihat di Google juga ada, silakan dipelajari untuk pelajaran minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih untuk hari ini, untuk semangatnya hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita minta ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita semua untuk hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.